Wabarakatuh. Ya, kami dari TV itu sudah berada di tempat kejadian, yaitu tepatnya di Desa Mikata, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Saya bersama TV itu beserta kru sekarang berada di Posko Induk Tim SAR. Jadi yang ada di depan saya ini adalah komandan dari Malunda SAR. Jadi baik Pak, sebelumnya bisa Bapak perkenalkan diri dulu dan rombongan dari mana saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama teman-teman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Albert Pianus Noi Domingus. Ya, saya di sini selaku Dandim Malunda SAR ya. Itu terjun langsung menangani bencana gempa di Kabupaten Majene ini. Ya. Kalau dari personel sendiri Pak, dari mana saja ini Pak? Personel kami itu ada dari Makassar, ada dari Mamuju, dan berbagai kabupaten-kabupaten lagi. Kabupaten-kabupaten yang terkena dampak ya Pak? Ya, Kalau boleh tahu Pak, di Desa Mikata berapa posko ada yang dibangun oleh tim SAR Pak? posko yang didirikan oleh tim SAR gabungan itu ada 2 posko, satu di Kabupaten Mamuju dan satu di Kabupaten Majene. Nah, baik Pak, dan sekarang berada di Kabupaten Majene. Boleh Pak Bapak jelaskan berapa personil yang ada di sini dan berapa tenda yang terbangun di daerah sini Pak? Jumlah personil yang ada di Kabupaten Majene atau di Sulawesi Barat ini sekitar 160 personil ya, dan 160 personil itu kita bagi lagi di 2 titik kejadian, itu ada di Kabupaten Majene dan ada di Kabupaten Mamuju. Ya, baik Pak, sekarang kan terus ke Kabupaten Majene saja Pak. Kan Bapak kan sudah berapa hari di sini Pak? Kalau boleh tahu. Saya di sini hampir 1 minggu Pak. Kan Bapak sudah lihat kondisi yang terjadi di atas dan saya juga bersama kru kan sudah lihat kejadian di atas. Boleh Bapak jelaskan berapa korban yang terkena dampak, mulai dari korban pengungsian, meninggal, sakit-sakit, kalau bisa tahu. Ya, kalau data korban kita bisa melihat ke sana, kita bisa jalan ke sana. Boleh. Ya. Data korban ini mulai dari korban jiwa itu ada 11 orang, ya. 68 luka berat, ya, dan lainnya. Ini ada, lihat. Wabarakatuh. Ya. Nah, baik Pak, upaya-upaya apa yang dilakukan tim SAR yang mengenai dampak dari gempa ini? Ya, upaya-upaya kami itu semua di titik kejadian kami cross check atau assessment. Jangan sampai ada korban masih ada korban yang terjebak di gedung-gedung beruntuhan dan di tempat-tempat longsor oleh material longsor. Ya, kalau boleh tahu Pak, apa tindakan dari tim SAR? Karena kan melihat dari data yang Bapak tunjukkan tadi, itu saya melihat ada tiga orang yang dalam proses pencarian yang belum ditemukan. Apa tindakan dari Bapak sebagai dan tim dari Malunda SAR mengenai 3 orang yang belum ditemukan itu Pak? Ya, untuk korban yang di Dusun Makata, ya, di Dusun Makata yang tertimbun oleh material longsor, upaya kami itu kami akan memasukkan alat berat berupa eksa untuk menggali atau mencari titik yang tempat korban tertimbun. Ya, sebelumnya begini Pak, kami dari SRU tadi sudah mensurvei di atas, kami belum lihat ada salah satu pun alat berat yang ada di atas. Kira-kira bagaimana itu Pak? Karena dari medannya saja saya lihat tidak memungkinkan untuk alat berat masuk itu Pak. Tindakan Bapak bagaimana itu? Ya, tindakan kami itu kami tetap
melihat situasi dan kondisi bagaimanapun cara kita bisa menembus tempat kejadian tersebut. Dan eksa tersebut masih di perjalanan mulai dari Mamuju. Sekarang sudah perjalanan menuju ke sini, Desa Makassar. Oke, siap. Sekarang kita sudah selesai mewawancarai Bapak dan tim dari Malundasar. Saya memberikan satu kata, semangat, semangat, dan sukses untuk kalian semua. Mewawancarai salah satu warga bersama tim rescuer, yang warga ini terkena dampak dari gempa yang terjadi di desa Dusun Mekata. Jadi, baik, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya Bapak ini yang terkena dari dampak. Bapak adalah warga dari Dusun Mekata. Ya. Bapak pengungsiannya di mana Pak? Di sana mengungsi di atas gunung Bapak, rumah Bapak itu terkena dampak parah atau Ai gimana? parah sekali Bapak. Coba. Batunya jatuh itu, batu besar kah itu tuh. Nah kenai rumah, runtuh semua. Rumahku dalam Makata. Tolong Bapak jelaskan kronologis kejadiannya itu Pak. Waktu itu Pak, batunya gempa itu memang dibuka kayak balinder itu. Kayak balinder. Iya. Batunya runtuh, gemurung-gemurungnya itu batu. Bergelinting ya batunya ya Pak ya? Tergelinting. Iya, itu bau kena rumah. Akhirnya Pada saat itu Bapak di mana itu? di dalam rumah. Bapak pada saat itu apa yang Bapak lakukan ketika pada saat mendengar batu yang tak gelinding-gelinding gitu? Waktunya saya dengan tak gelinding-gelinding, saya cari semua anakku. Mana anakku, mana istriku? Tapi alhamdulillah dia di luar semua, saya suruh semua keluar mengungsi di luar. Saya selamatkan semua dulu apa yang bisa diselamatkan. Kan di desa Bapak ini, di dusun Bapak ini terlihat parah. Kira-kira perkiraan kerugiannya dari Bapak sendiri dulu sebelum melancak ke masyarakat luas. Kalau masalah kerugian banyak-banyak itu Bapak. Apa-apa yang harta benda Bapak yang Banyak itu kambing-kambing sama sapi. Nggak tahu di mana nih. Bapak Itu. peternak sapi ya? Peternak sapi saya. Sapiku 20 ekor sana, nggak tahu lepas di mana. Buang apa. Jadi ya terada juga karena salah satu tetangga aku tertimbun tanah di dalam. Bapak pada saat kejadian itu Bapak lari kemana itu pada saat Saya lari untuk cari tempat-tempat yang aman Pak. sembunyi ya? Sembunyi. Di balik pohon ya? Di balik pohon. Tapi yang saya tempati itu juga longsor. Hampir juga ketindih batu saya Pak. Jadi kalau melihat kondisi ini kan banyak dari tim SAR itu Pak. Kira-kira bagaimana pendapatnya Bapak mengenai kedatangan dari tim SAR yang ada pada saat ini di dusun Bapak? Kami cukup berterima kasih juga sama bapak-bapak dari Basarnas yang telah datang untuk membantu kami. Kami tuh sangat terbantu dengan adanya bapak-bapak Basarnas dan masyarakat dari luar Pindrang, Makassar, itu dari adik-adik dari mahasiswa yang bantu kami. Kami sangat berterima kasih. Kami tidak tahu harus membalas jasa-jasa adik-adik bapak-bapak sekalian itu bagaimana. Bapak kan di desa Bapak ini